Perkenalkan, nama saya Yechika Heidi Monding dengan NIM 210811020078 dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis kelas genap Universitas Samratulangi. Di sini saya akan menjelaskan materi 1-4 dari mata kuliah Asas-asas Manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah dari manajemen juga berasal dari kata manajemen dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Fungsi dari manajemen. Yang pertama ada forecasting, kedua ada planning termasuk budgeting, ketiga organizing atau pengorganisasian, keempat staffing atau assembling resources, kelima ada directing atau commanding, keenam ada leading, yang ketujuh coordinating, kedelapan motivating atau pendorongan kegiatan, kesembilan controlling, ke-10 reporting atau pelaporan. Tingkat dari manajemen. Yang pertama ada manajemen tingkat atas atau top level management. Contoh dari manajemen ini adalah presiden direktur, wakil presiden direktur, direktur utama, CEO, COO, CFO yang mengatur secara keseluruhan manajemen di bawahnya. Kedua, ada manajemen tingkat menengah atau middle level management. Contoh dari manajemen ini adalah general manager, regional manager atau manajer divisi, dan factory manager yang bertugas dalam membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengatur sumber daya di setiap divisi masing-masing. Dan yang ketiga ada manajemen tingkat pertama atau first level management. Contoh dari manajemen ini adalah departemen manager, supervisor, foreman yang memiliki wewenang terbatas dan lingkungan kerjanya sesuai di bagian masing-masing divisi. Nah, apa saja keterampilan dari manajemen? Keterampilan dari manajemen, yang pertama ada keterampilan konseptual, kedua keterampilan berhubungan dengan orang lain, dan yang ketiga adalah keterampilan teknis. Sejarah manajemen sudah ada sejak zaman dahulu. Buktinya adalah piramida di Mesir, benteng raksasa di Cina, dan candi Borobudur di Indonesia. Secara keilmuan terumuskan kurang lebih abad ke-18 atau awal abad ke-19 Masehi yang diperkenalkan oleh Robert Owen tahun 1771 sampai tahun 1858 dan Charles Babbage tahun 1972 sampai tahun 1871. Perkembangan pemikiran manajemen. Yang pertama ada perkembangan pemikiran manajemen klasik. Ada dua aliran. Aliran yang pertama adalah aliran saintifik klasik. Muncul akibat adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, menekankan bagaimana menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan dengan cara menguji bagaimana sesungguhnya proses kerja dilakukan dan keahlian apa yang dibutuhkan pekerja dalam proses melakukan kerja tersebut. Aliran yang kedua adalah aliran administrasi klasik. Aliran ini berfokus pada organisasi secara keseluruhan, menekankan lebih pada bagaimana menciptakan prinsip-prinsip manajerial ketimbang cara-cara kerja yang baru. Kedua, ada perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Perkembangan pemikiran ini menanamkan anggapan manusia adalah makhluk sosial yang perlu menyatakan ambisi yang menjadi tujuan hidupnya. Dalam teori ini, manajemen lebih menekankan pentingnya aspek psikologis
dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, ada perkembangan pemikiran manajemen modern. Perkembangan pemikiran manajemen modern ini lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation research dan management science. Manajemen ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah banyak variabel yang bisa diolah dengan teori ini, seperti penganggaran modal dan perencanaan produk. Pergerakan lebih dinamis dan fleksibel karena pusat komando bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi maupun perkembangan dunia. Kekurangannya adalah konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit, dan masih dinilai kurang dalam pengelolaan aspek sosial sumber daya manusia. Keempat, ada pemikiran manajemen postmodern. Pemikiran ini lebih menekankan pada pekerjaan kelompok atau tim, di mana wewenang diberikan kepada pemimpin kelompok. Kontrol dan pengawasan menjadi tanggung jawab individu. Bekerja sebagai investasi. Bekerja pada kelompok-kelompok dengan keahlian beragam. Keberagaman keahlian merupakan yang terbaik. Lingkungan manajerial. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan ini berasal dari dalam organisasi dan dimensinya langsung mempengaruhi kerja seorang manajer. Termasuk ke dalam dimensi ini budaya organisasi, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini ada lingkungan umum yang termasuk internasional, teknologi, sosiokultural, ekonomi, dan legal politik. Ada juga lingkungan tugas, termasuk customer, kompetitor, supplier, dan pasar tenaga kerja. 3. Lingkungan global. Lingkungan global ini faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, lingkungan manajerial kultural. Sesuai Peraturan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Tahapan pemecahan masalah. Yang pertama, menemukan masalah. Kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Ketiga, menemukan penyebab utama. Keempat, menyusun rencana penanggulangan. Kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Ketujuh, standarisasi. Dan yang kedelapan, rencana selanjutnya. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi keputusan. Kedua, kumpulkan informasi. Ketiga, identifikasi alternatif potensial. Keempat, analisis semua bukti. Kelima, pilih opsi. Dan yang keenam, ambil tindakan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keputusan strategis. Keputusan ini untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan, dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Kedua adalah keputusan administratif atau taktik. Keputusan ini keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya atau keuangan teknik. Keputusan ini diambil oleh manajemen menengah. Ketiga, keputusan operasional. Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Perencanaan atau planning
adalah fungsi dasar fundamental manajemen. Karena organizing, staffing, directing, controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Pentingnya perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Kedua, perencanaan mengurangi resiko ketidakpastian. Ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpah tindih dan boros. Keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Dan yang kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Ada rencana strategis, rencana taktis, dan rencana terintegrasi. Yang kedua adalah perencanaan berdasarkan tingkatan. Ada rencana induk, rencana operasional, dan rencana harian. Yang ketiga adalah perencanaan berdasarkan jangka waktu. Ada rencana jangka panjang yaitu 10-25 tahun, rencana jangka menengah 5-7 tahun, dan rencana jangka pendek yaitu kurang lebih 1 tahun. Prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama, planning harus membantu tercapainya tujuan. Karena itu, kita harus meminimalisir terjadinya kekeliruan mengenai tindakan yang akan kita lakukan, agar tidak terjadi pengeluaran pengorbanan yang lebih besar. Kedua, planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Ketiga, perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. Yang keempat, harus ada alternatif, baik menyangkut bahan, waktu, tenaga kerja, biaya, dan sebagainya. Yang kelima, mempunyai nilai efisien dan penghematan. Keenam, harus melihat faktor-faktor urgen saja sehingga harus jelas, terang, tidak bertele-tele. Ketujuh, harus mudah disempurnakan, diperbaiki, atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu berubah. Kedelapan, harus mempunyai strategi untuk dapat diterima oleh semua pihak, agar dapat terlaksana sebagai semestinya. Unsur dari perencanaan 5W tambah 1H. Yang pertama, what? Apa yang dikerjakan? Kedua, why? Kenapa tindakan itu dikerjakan? Ketiga, where? Di mana tindakan itu akan dilaksanakan? Keempat, when? Kapan tindakan itu akan dilaksanakan? Kelima, wo? Siapa yang akan mengerjakan itu? Dan yang keenam, how? Bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu? Proses perencanaan. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Hambatan dalam penetapan perencanaan. Yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat dalam beberapa lingkungan. Ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks. Keempat, keengganan untuk menetapkan tujuan. Kelima, penolakan terhadap perubahan. Dan yang keenam adalah keterbatasan. Mengatasi hambatan perencanaan. Yang pertama, pemahaman maksud dan rencana. Kedua, komunikasi dan partisipasi. Ketiga, konsistensi atau revisi dan pembaruan tujuan seharusnya konsisten baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dan yang keempat, sistem penghargaan yang efektif.